Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Muzaki dari jurusan Ilmu Ekonomi. Saya akan mempresentasikan statistika materi bab 9 yang berjudul distribusi probabilitas normal. Pertama, karakteristik distribusi kurva normal adalah yang pertama, kurva berbentuk delta. Yang kedua, kurva berbentuk simetris. Yang ketiga, kurva normal berbentuk asymptotis. Yang keempat, kurva mencapai puncak pada saat X sama dengan rata-rata populasi. Yang kelima, luas daerah di bawah kurva adalah 1. Setengah di sisi kanan nilai tengah dan setengah di sisi kiri. Kedua, jenis-jenis distribusi probabilitas normal. A. Distribusi probabilitas kurva normal dengan rata-rata populasi dan standar deviasi populasi. Berbeda bentuk distribusi probabilitas dan kurva normal dengan nilai tengah sama dan standar deviasi yang berbeda. Bentuk ini sudah dipelajari pada subbab kelintingan. Masih ingat bentuk rektokorteks, platikorteks, dan mitokorteks? Pada gambar di atas menunjukkan bahwa untuk 3 perusahaan yang sama, yaitu Main, Malindo, Fatmail Tbk yang bergerak di bidang industri pakan ternak, SMSM Selama Sempurna Tbk industri yang bergerak di bidang otomotif dan komponennya, dan SCD Danayasa Artadama Tbk yang bergerak di bidang properti dan real estate pada tanggal 11 November 2013. Harga rata-rata ketiga perusahaan ditutup dengan harga yang sama, yaitu 3.300 per lembar. Namun demikian, selama perdagangan pada tanggal tersebut terjadi kenaikan dan penurunan sehingga terdapat perbedaan standar deviasi, yaitu Main 22,54, SMSM 45, dan SCBD 71,5. Semakin tinggi standar deviasi, maka kurvanya semakin datar, begitu pula sebaliknya. B. Distribusi probabilitas dan kurva normal dengan rata-rata populasi berbeda dan standar deviasi populasi sama. Bentuk distribusi probabilitas dan kurva normal dengan rata-rata populasi berbeda dengan standar deviasi sama mempunyai jarak antara kurva yang berbeda. Namun bentuk kurva tetap sama. Hal demikian terjadi karena kemampuan antar populasi berbeda, namun setiap populasi mempunyai keragaman pada hampir sama. Pada gambar di atas menunjukkan nilai rata-rata berbeda dengan standar deviasi yang sama. Kita mengambil contoh pada klasifikasi harga mobil jenis city car masing-masing diproduksi oleh Hyundai 110, GL, GLE, GLS, dan Facelift, Honda Brio, dan Suzuki Swift. Harga rata-rata dari berbagai tipe masing-masing jenis mobil ini pada tahun 2013 adalah 138 juta untuk Hyundai 110, 159 juta untuk Brio, dan 174 juta untuk Swift. Namun ketiga jenis mobil ini memiliki keragaman harga yang hampir sama, yakni sekitar 8,2 juta. C. Distribusi probabilitas dan kurva normal dengan berbeda rata-rata populasi dan standar deviasi populasi berbeda. Bentuk ketiga dari distribusi probabilitas dan kurva normal dengan berbeda rata-rata populasi dan standar deviasi populasi berbeda. Kurva yang demikian mempunyai titik pusat yang berbeda pada sumbu mendatar dan bentuk kurva yang berbeda karena mempunyai standar deviasi yang berbeda. Kurva demikian relatif banyak terjadi karena antar populasi yang terdapat perbedaan kemampuan. Di samping itu, di dalam setiap populasi juga terdapat perbedaan atau setiap populasi juga mempunyai keragaman yang berbeda. Pada gambar di atas menunjukkan dua kurva dengan nilai tengah yang berbeda dan standar deviasi yang juga berbeda. Contoh pada dividen dinyatakan dengan rasio jumlah dividen per saham terhadap nominal saham selama tahun 2008 sampai 2012 antar kelompok asuransi dan bank. Nilai tengah dividen untuk asuransi adalah 0,1 atau 10%, sedangkan untuk bank 0,22 atau 22% atau lebih dari kalinya kelompok asuransi. Standar deviasi untuk asuransi adalah 0,31, sedangkan untuk bank 0,06. Ketiga, distribusi probabilitas normal buku. Kita sudah mempelajari jenis-jenis kurva normal di mana setiap kurva dapat mempunyai nilai tengah rata-rata populasi dan standar deviasi yang berbeda. Apabila nilai rata-rata U dan X demikian sebanyak karena menepati sepanjang interval nilai
maka sangatlah tidak mungkin untuk menyediakan distribusi probabilitas secara lengkap sebagaimana distribusi probabilitas binomial dan Poisson. Distribusi normal baku yaitu distribusi probabilitas acak normal dengan nilai tengah 0 dan umpangan baku 1. Contoh soal, sebanyak 20 perusahaan termasuk dalam harga saham pilihan pada 2013. Harga saham ke-20 perusahaan tersebut berkisar antara 1.030 sampai 6.500 per lembarnya. Berapa probabilitas harga saham antara 3.314 sampai 5.005 per lembar? Diketahui rata-rata populasi sama dengan 3.314 sebagaimana nilai rata-rata itu dan standar deviasinya adalah 1.610. Penyelesaiannya, diketahui nilai rata-rata populasi 3.314 dan standar deviasi sama dengan 1.610. Maka nilai Z sama dengan X dikurang rata-rata populasi dibagi standar deviasi. Z1 sama dengan 3.314 dikurang 3.314 dibagi 1.610. Z1 sama dengan 0 dibagi 1.610 sama dengan 0, sama dengan 5.005 dikurang 3.314 dibagi 1.610 sama dengan 1,05. Keempat, luas di bawah kurva normal. Untuk distribusi simetris dengan distribusi frekuensi berbentuk lonceng seperti kurva normal diperkirakan 68,26%. Data berada di dalam rata-rata hitung ditambah 1 kali standar deviasi. X kurang lebih 1 standar deviasi. 65,44%. Data akan berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah 2 kali standar deviasi. X kurang lebih 2 standar deviasi dan semua data atau 99,74 akan berada pada kisaran rata-rata hitung tambah 3 kali standar deviasi. Kelima, penerapan kurva normal. Banyak sekali penerapan kurva normal dalam kehidupan. Contoh dari penerapan tersebut adalah PT Kudusari mengklaim bahwa rata-rata berat buah mangga mutu B adalah 350 gram dengan standar deviasi 50 gram. Bila berat mangga baik mengikuti distribusi normal, berapa probabilitas bahwa berat buah mangga mencakupi dari 250 gram hingga akan diproses oleh konsumennya? Penyelesaiannya, Px kurang dari 250. Px sama dengan 250 dikurang 350 dibagi 50 kurang 2,00. Jadi Px kurang dari 250 sama dengan Pz kurang dari min 2,00. Pz kurang dari min 200 sama dengan 0,4772. Luas sebelah kiri nilai tengah adalah 0,5. Oleh sebab itu nilai daerah yang dihasil menjadi 0,5 dikurang 0,4772 sama dengan 0,0228. Jadi probabilitas di atas 250 gram adalah 2,28%. Dengan kata lain, probabilitas diprotes konsumen karena berat buah mangga kurang dari 250 gram adalah 2,28%. Keenam, kedekatan normal terhadap binomial. Apabila kita perhatikan satu distribusi probabilitas binomial dengan semakin besarnya nilai n, maka semakin mendekati nilai distribusi binomialnya. Gambar berikut menunjukkan distribusi probabilitas binomial dengan n yang semakin besar pada saat n sama dengan probabilitasnya sama. Pada saat n sama dengan 3 menunjukkan pola simetris namun masih memiliki 2 puncak. Pada saat n sama dengan 30 terlihat bahwa distribusi probabilitas binomial mendekati distribusi probabilitas normal, yaitu kurva yang membentuk lonceng memiliki puncak tunggal dan simetris. Dengan menggunakan pola pendekatan normal binomial maka akan lebih efisien. Apabila Anda bayangkan berapa banyak probabilitas binomial, n sama dengan 80 bahkan lebih besar. Oleh sebab itu, apabila n cukup besar dengan nilai UNP atau n1 kurang p lebih besar dari 5, maka pendekatan normal dapat dilakukan untuk distribusi binomial. Baik, sekian materi pada bab 9 yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.